Peluang berpancasila dalam kehidupan global. Peluang yang kita miliki untuk dapat berpancasila di kehidupan global. Kita perlu terus menampilkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks global sehingga Pancasila dapat hadir memberikan solusi atau masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan global. Untuk itu, kita perlu 1. Memahami Pancasila dengan baik dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu menggunakan Pancasila sebagai penyelesaian masalah yang terjadi. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Menjadi bangsa yang religius, ramah dan damai. Maksudnya, kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia. Di antara karakteristik kuat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah religiusitas, keramahan, dan mencintai perdamaian. Di Indonesia, ada banyak agama, suku, ras, dan bahasa yang kesemuanya dapat hidup rukun. Di Indonesia, kita masih memiliki sejumlah tradisi yang memberi semangat kerukunan dan perdamaian. Beberapa contoh tradisi. Masyarakat Dayak memiliki tradisi bahaung. Babau merupakan kata lain dari musyawarah, sebuah budaya yang dimiliki tiap suku tetapi dengan sebutan yang berbeda. Selain itu, masyarakat Dayak juga memiliki kata yang mempersatukan setiap suku yang ada di Kalimantan Barat. Adil Katalino, Bacuraminka, Saruga, Basengat Kajubata, artinya dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia dengan mengedepankan perbuatan. Di Bali, ada tradisi ngejot, tradisi berupa pertukaran makanan antar pemeluk agama yang berbeda. Tradisi ini dilakukan menjelang Hari Raya Galungan. Pertukaran makanan ini hanyalah simbol. Esensinya adalah keakraban dan kekeluargaan sesama mereka, sekalipun berbeda agama. Di Papua, ada tradisi bakar batu. Tradisi ini dilakukan ketika terjadi konflik antar suku untuk mencari solusi. Tradisi ini mengandung filosofi kesederhanaan, ucapan syukur, dan perdamaian. Pancasila sebagai kekuatan. Jika kita mengkaji nilai-nilai Pancasila secara mendalam, kita akan tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan menjadi modal penting dalam kehidupan global ini seperti sila pertama, nilai ketuhanan. Dengan nilai ketuhanan, bangsa Indonesia tidak terjebak pada ideologi materialisme yang menempatkan materi di atas segala-galanya. Nilai-nilai agama yang dipegang teguh bangsa Indonesia menjadikan ia memiliki akhlak yang mulia, baik akhlak kepada sesama, kepada alam semesta, maupun akhlak sebagai warga negara. Sila kedua, nilai kemanusiaan. Dengan sila kedua, bangsa Indonesia memahami dan menghargai setiap orang, sehingga ini menjadi modal penting untuk melawan segala bentuk yang tidak memanusiakan manusia, seperti melakukan diskriminasi, perundungan, bullying, stereotip, dan kekerasan. Kemanusiaan yang diberi sifat adil dan beradab akan membawa bangsa Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Sila ketiga, nilai persatuan. Dengan sila ketiga, bangsa Indonesia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Sekalipun berbeda suku, etnis, bahasa, dan agama, bangsa Indonesia tetap dapat merajut persatuan demi kemajuan negara Indonesia. Sila keempat, nilai kerakyatan. Dengan sila keempat, bangsa Indonesia selalu mendahulukan musyawarah, sehingga segala bentuk perilaku main hakim sendiri tidak dibenarkan. Segala keputusan menyangkut kepentingan masyarakat luas selalu dilakukan melalui jalan musyawarah. Sila kelima, nilai keadilan. Dengan sila kelima, bangsa Indonesia senantiasa bersikap adil, bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Masyarakat mudah membantu orang lain yang berada dalam kesusahan, kemiskinan, dan lemah. Semua nilai-nilai Pancasila tersebut tidak hanya tertulis di buku-buku pelajaran ataupun undang-undang, tetapi telah menjadi tradisi yang berurat akar dalam masyarakat Indonesia. Meningkatkan keterampilan diri. Untuk meningkatkan peluang menerapkan Pancasila dalam kehidupan global, kalian perlu membekali diri dengan berbagai keterampilan penting yang dibutuhkan pada abad ini, seperti kolaborasi, komunikasi, literasi, dan lain sebagainya. Kolaborasi sangat dibutuhkan, karena ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Kehadiran sejumlah startup di Indonesia
Misalnya, pada umumnya dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan banyak orang untuk sama-sama berkontribusi demi mencapai tujuan bersama. Komunikasi juga memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi di sini bukan hanya sekedar menguasai bahasa asing, tetapi juga mengerti tradisi tempat bahasa itu berkembang. Karena bahasa adalah salah wujud dari kebudayaan. Dengan kemampuan komunikasi, kalian dapat menyampaikan pesan dengan baik. Kalian juga dapat terhindar dari salah paham dengan orang lain yang dapat menyebabkan perselisihan. Jadi kesimpulan dari materi tentang peluang berpancasila dalam kehidupan global dapat teman-teman lihat di sini. Terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu dari presentasi ini. Semoga beruntung.